Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Oke, sahabatku, kali ini kita akan mempelajari mengenai integral. Ini merupakan materi untuk kelas 12 SMK. Baiklah sahabatku semua, integral itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih? Nah, ini integral itu nanti bisa kita gunakan untuk menentukan luas suatu daerah, juga bisa juga digunakan untuk menentukan volume dari suatu benda putar. Misalkan kita menemukan suatu daerah yang luasannya semacam ini, tidak beraturan ya, irregular. Kalau dulu kan SD SMP kita sudah mengenal persegi panjang, segitiga dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk yang umum, bentuk-bentuk yang reguler. Kita bisa menentukan luasnya berapa. Kalau yang semacam ini, kita bisa menentukan luasnya dengan pertolongan integral. Kemudian untuk menentukan volume suatu benda putar semacam botol, misalkan. Andai kan kita punya botol yang bentuknya unik bergelombang, begitu misalkan, nanti kita bisa menentukan volumenya berapa dengan memanfaatkan integral. Oke? Berikutnya kita masuk ke konsep dasar. Konsep dasar dari integral. Sebelum kita masuk ke konsep dasarnya, kita mereview dulu ya, sahabat, mengenai turunan. Ya, apa itu tentang turunan? Masih ingat ya tentunya. Misalkan kita memiliki suatu fungsi fx dan ada fungsi f aksen x. Andaikan fx-nya adalah 4x pangkat 2, maka f aksennya bagaimana? Turunannya bagaimana? Tentunya 2 kita kalikan dengan 4, kemudian 8 ya. Kemudian pangkat dari x berkurang 1, pangkat 2 berkurang 1 jadi berapa? Pangkat 1. Kemudian andaikan lagi kita memiliki fungsi 5 x pangkat 3 misalkan, maka bentuk turunannya adalah 15 x pangkat 2. Andaikan lagi sahabat, kita punya bentuk 5 x pangkat 3 dikurangi 6 juta misalkan, maka bentuk turunannya adalah 15 x pangkat 2. Untuk yang 6 juta ini, karena dia sebuah konstanta, maka pastilah turunannya adalah 0. Misalkan lagi kita punya 5x kuadrat, 5x pangkat 3 ditambah 10 misalkan. Jika kita turunkan, hasilnya adalah 15x pangkat 2. Karena untuk plus 10 ini jika diturunkan juga hasilnya adalah 0. Nah, sahabatku, jika kita mengerjakan dari fx menuju ke f aksen, itu namanya kita menurunkan. Kita menentukan turunannya. Nah, kalau dibalik sahabat, dari f aksen x kita menuju ke fx. Nah, berarti yang diketahui turunan kita menuju fungsi asalnya kita mengintegral. Jadi integral itu merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, jadi kalau turunan pangkatnya turun ya sahabat, dari 2 jadi 1. Kalau integral dibalik, pangkatnya nambah. Nambah berapa? Nambahnya 1. Nah, dari sini bisa kita ambil konsep dasar dari suatu integral, yaitu jika ada integral, simbolnya integral itu cacing semacam ini ya sahabat, cacing. Nah, kayak gini. Dan berpasangan dengan D. Nanti belakangnya D macam-macam ya, bisa integral bla 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 dx, atau mungkin integral bla 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 dy, bisa juga integral bla 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 dp begitu, atau mungkin integral bla 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 d kotak begitu juga bisa. Yang namanya integral selalu berpasangan dengan d, tak terpisahkan ya. Oke, kita kembali ke sini konsep dasarnya. Jika ada integral ax pangkat n dx, a kali a itu suatu koefisien bilangan ya, a ini bilangan, kemudian x-nya adalah variabelnya, maka hasil integralnya a ini bilangan, kalau x ini variabelnya, d-nya juga dx, berarti nanti kita mengintegralkan terhadap variabel x, maka hasil integralnya adalah 1/n tambah 1. N itu apa? N itu pangkatnya awal. Kemudian dikali A-nya tetap A, A-nya tetap ya. Kemudian X-nya tetap X, lalu pangkatnya X juga bertambah 1. Dari sini tadi bisa kelihatan, kalau integral itu pangkatnya pasti tambah 1.
Lalu untuk integral tak tentu, ini namanya integral tak tentu ya, sahabat. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas. Nah, semacam ini. Kalau cuman cacing saja tanpa bilangan di sini, ini namanya integral tak tentu. Maka nanti selalu hasil integralnya mesti kita tambahkan dengan C. Alasannya apa? Nah, coba lihat tiga contoh ini, tiga contoh. Nah, ini ya. Ini sama-sama turunannya adalah 15x kuadrat. Nah, tetapi ketika diintegralkan ternyata ada yang 5x pangkat 3 saja, ada yang 5x pangkat 3 ditambah berapa, ada yang 5x pangkat 3 dikurangi berapa. Nah, pengganti-pengganti dari bilangan-bilangan ini, konstanta-konstanta ini kita simbolkan dengan C. Kemudian untuk integral ini tidak berlaku ketika n-nya sama dengan negatif 1. Mengapa? Karena jika n-nya kita ganti dengan negatif 1, nah n-nya kalau kita masukkan negatif 1 hasilnya negatif 1 tambah 1 adalah 0. Sementara 1/0 dari 0 itu adalah tak terdefinisi. Nah nanti ada integral khusus ya, khusus ketika kita menjumpai n-nya sama dengan negatif 1. Nanti jadinya adalah ln semacam ini. Jadi kalau ada integral A X pangkat negatif 1, ini khusus ya, khusus yang negatif 1 saja, dx, maka hasil integralnya adalah A-nya tetap A, bilangannya tetap bilangan, kemudian ln X plus C, ini C ya. Ln itu apa? Ln itu logaritma, ln itu sama dengan E-log ya, E-log. Logaritma dengan bilangan pokok E, bilangan alam. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Oke, contoh yang pertama sahabat. Di sini terdapat integral 3x pangkat 2 dx. Nah, yuk kita bersama kita selesaikan. Integral tadi konsep dasarnya adalah pangkatnya nambah 1. Jadinya 3, tetap 3 ya. Lalu pangkatnya x kita tambahkan dengan 1. Kemudian jangan lupa di pernya juga persis dengan pangkat yang baru ini, yaitu 2 tambah 1. Selalu kalau integralnya tak tentu semacam ini sahabat, nah tanpa batas maka pasti ditambah dengan C di akhir. Kita sederhanakan bisa sama dengan 3, andaikan saya tulis terlebih dahulu bilangannya per 2 tambah 1 berapa? 3 ya. Kemudian X-nya berpangkat 3 plus C. Berikutnya 3 dengan 3 celing-celing sehingga tinggal X pangkat 3 plus C. Ini contoh pertama, bisa difahami ya. Kemudian contoh yang kedua. Integral dari negatif 5x pangkat 7 dx. Nah, sama sahabat caranya. Jadinya adalah negatif 5-nya tetap negatif 5. Kemudian pangkatnya x kita tambah berapa? 2 apa 3? Oh, 1 ya. Bukan 2, bukan 3, melainkan 1. Pernya persis dengan pangkat yang baru, yaitu 7 ditambah 1. Selalu karena dia masih integral tak tentu, nah ini ya, tak tentu, maka di akhir jangan lupa ditambahkan dengan C. Oke, selanjutnya selesaikan. Negatif 5, kita hitung dulu 7 tambah 1, 8, X-nya juga pangkat 8 plus C. Selesai. Contoh yang ketiga. Integral dari X pangkat negatif 10 dx. Sama ya sahabat. Kalau tidak tertulis bilangannya, di sini artinya adalah 1 koefisiennya. Jadinya langsung saja X pangkat negatif 10 ditambah berapa kalau integral? 1. Pernya sama persis, yaitu min 10 tambah 1 plus C. Selanjutnya, taruh sini saja. X pangkat. Nah, ini dihitung. Negatif 10 tambah 1 berapa ya? Negatif 9. Pernya juga negatif 9 plus C. Ditulis semacam ini boleh, dibuat bentuk yang lebih cantik juga bisa, sahabat ya. Ada per min 9, itu artinya ada bilangan 1 di pembilang ya. Jadinya negatif 1 per. Nah, semacam ini, negatif 1 per 9, saya perjelas, oke, min 1/9 X pangkat negatif 9 plus C. Oke, selanjutnya
integral 6 dx. Nah, kalau cuman bilangan semacam ini saja tanpa ada variabel x-nya ya, maka nanti hasil integralnya pasti 6x. Tinggal mengalihkan dengan, nah ini variabelnya yang di D-nya ini, plus C. Jadi kalau misalkan nanti ada integral 2 dx, maka pasti hasilnya adalah 2x, karena tak tentu berarti plus C. Integral andaikan 3 dp, maka nanti pasti hasilnya adalah 3p. Jangan lupa plus C. Jadi andaikan ada integral 2, misalkan D kotak, berarti 2 kotak plus C. Andaikan ada integral 1 D cinta begini, maka hasilnya adalah 1 cinta plus C. Oke, contoh selanjutnya, integral setengah x pangkat 3 dx. Sama ya sahabat, berarti setengah, lalu x-nya pangkatnya nambah berapa? Betul, nambah 1. Pernya persis dengan pangkatnya, 3 tambah 1. Kalau tak tentu berarti mesti ada plus C-nya. Kemudian sederhanakan masih bisa. Ini ada terus di sini setengah, yang x-nya jadi pangkat 4, pernya juga 4 plus C. Lalu kita sederhanakan. Kalau pecahan dikalikan berarti pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, jadinya adalah x pangkat 4 per 8 plus C. Oke, selanjutnya sahabat, mengenai operasi pada integral. Nah, operasi pada integral yang pertama adalah operasi jumlahan maupun operasi pengurangan. Nah, nanti dalam integral yang bisa diintegralkan adalah suku-suku yang hubungannya adalah hubungan penjumlahan atau hubungan pengurangan. Jadi andaikan sahabat nanti kita nemu soal di mana terdapat bentuk perkalian atau mungkin bentuk pembagian, maka nanti harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti munculnya adalah penjumlahan atau pengurangan saja. Nah, untuk mengubahnya nanti kita sering menggunakan sifatnya dari bentuk pangkat ya. Kelas 10 dulu sambil kita mereview. Jika terdapat sifat bentuk pangkat A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya bagaimana? Masih ingat tentunya ya, A pangkat M ditambah N, pangkatnya ditambah. Lalu kalau ada A pangkat M dibagi. Nah, kalau pembagian jadinya adalah diapakan sahabat? Dikurangi. Nah, ini ya. Nanti kaitannya soal yang muncul bentuk perkalian pembagian. Nanti kita rubah pakai sifat bentuk pangkat ini. Oke, yang kedua adalah, nah ini, jika nanti kita menemukan bentuk akar, maka nanti kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Nah, untuk mengubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat, ini juga materi kelas 10 ya. Kita juga bisa mereview dulu. Jika terdapat akar pangkat M dari A pangkat N, maka nanti jika rubah ke bentuk pangkat, jadinya adalah A pangkat N per M. Nah, ini diingat-ingat ya. Terus yang ketiga, jika terdapat bentuk pangkat di bawah itu artinya variabelnya misalkan x begitu, x pangkatnya ada di penyebut. Nah, maka nanti kita buat naik, kita buat di pembilangnya. Nah, caranya bagaimana? Sama, kita masih menggunakan sifat bentuk pangkat, yaitu jika terdapat seper A pangkat N, berarti pangkatnya di bawah ya, yang berpangkat di bawah semacam ini, jika dibuat naik, jadinya adalah pangkatnya jadi pangkat negatif. Nah, yang negatif pangkatnya ya, bukan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang berkaitan dengan operasi pada integral. Nah, contoh yang pertama terdapat integral 3x pangkat ditambah 4x dikurangi 9 dx. Nah, kita perhatikan operasinya yang tampil di nomor pertama ini adalah masih operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, maka cara mengintegralkannya adalah tinggal kita integralkan per suku. Jadi suku pertama diintegral, kedua diintegral sendiri, ketiga juga diintegral masing-masing. Oke, yuk
bersama integral. Oh maaf, ini sudah langsung kita menyelesaikan ya. Oke, jadinya adalah 3, X-nya jadi pangkat langsung ya sahabat. Kalau integral pasti nambahnya 1, awalnya 7, ditambah 1 jadi pangkat berapa ya? Jadi pangkat 8. Kemudian pernya juga persis pangkatnya yaitu 8. Ditambah 4. Lalu X-nya jadi pangkat berapa? Awalnya pangkat berapa kalau nggak ditulis? Pangkat 1. Karena integral jadinya pangkat 2. Pernya juga sama dengan 2. Lalu dikurangi. Kalau konstanta saja semacam ini, pasti tinggal dikalikan dengan variabelnya, yaitu kebetulan di sini adalah X, kemudian plus C. Kemudian jika masih bisa kita sederhanakan, monggo disederhanakan. Untuk yang pertama 3 dengan 8 tidak bisa ya dijeling-jeling. Jadinya tetap 3 per 8, lalu X-nya pangkat 8 ditambah 4 dengan 2 jeling-jeling, 4 bagi 2 berapa? 2. Lalu X-nya berpangkat 2 dikurangi 9X ditambah C. Oke, mudah bukan? Selanjutnya ya sahabat, yang nomor 2. Nomor 2 juga masih sama, yaitu operasinya operasi pengurangan. Pengurangan berarti tinggal integralkan per suku. Yuk, bersama. 6, X-nya jadi pangkat berapa ya? Awalnya 2, karena diintegral maka jadilah pangkat 3. Kemudian pernya persis sama dengan pangkat yang baru, yaitu 3. Dikurangi 5, X-nya jadi pangkat berapa? 8. Pernya juga berapa? 8. Dikurangi konstanta jadi tinggal 2X plus C. Selanjutnya bisa ya kita celing-celing begini. 6 dengan 3 berapa? Yuk 2. X-nya pangkat 3. Kurangi 5 dengan 8 bisa nggak celing-celing? Nggak bisa, berarti tetap 5 per 8. X-nya pangkat 8 dikurangi 2X plus C. Selesai. Selanjutnya, oke. Nah, yang bentuk ketiga ini ternyata ada perkaliannya ya, ada X, kemudian dikali dengan sekian ini. Oh, berarti harus diapakan? Yuk, dibuka dulu kurungnya. Buka kurung itu artinya kita mengalikan. Jadinya X kita kali dengan 3X, kemudian dikurangi X dikali dengan 9. Dari mana tahu ini loh? X dikali 3X yang di sini. Kemudian X dikali negatif 9 yang di sini. Oke, D-nya dx. Selanjutnya, saya taruh sini aja. Nah, ini pakai sifat yang bentuk pangkat tadi ya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, bilangan pokoknya sama. Kalau dikalikan maka pangkatnya tinggal ditambah. A pangkat M tambah N. Nah, ini kalikan dulu koefisiennya. Kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Ingat-ingat, 1 kali 3 berarti 3. Lalu X-nya, yang depan X-nya berapa? 1. Yang belakang juga berapa pangkatnya? 1. Kalau dikali, pangkat jadi diapakan? Ditambah, 1 tambah 1 jadinya 2. Ini masih ngubah ya, belum mengintegral. Dikurangi X kali 9, umumnya ditulis bilangannya dulu. Nah, oke. Kalau sudah bentuknya cantik, tinggal integral. Kalau sudah bentuk penjumlahan kurangan tidak rumit semacam ini, integralkan sahabat. Jadinya 3 tetap 3. X-nya jadi pangkat berapa? Yuk awalnya 2. Diintegralkan kan nambah 1 jadi pangkat 3. Pernya persis dengan pangkatnya yaitu 3. Hati-hati sama dengan ini ya, bukan sama dengan ini. Kebetulan saja pas angkanya sama. Kurangi 9, pangkatnya jadi berapa sih X? Jadilah 2, kan awalnya pangkat 1 kalau nggak ditulis. Lalu pernya juga 2 plus C. Sederhanakan, bisa ya celing-celing, jadinya tinggal X pangkat 3 saja, lalu dikurangi. 9 per 2 X kuadrat plus C. Oke, kemudian contoh yang kedua. Yuk, perhatikan. Ya. Contoh yang kedua, di sini terdapat integral. Ini masih bentuk perkalian juga ya sahabat, berarti kita kali-kalikan dulu. Berarti masih buka kurung dulu, set, begini, dikalikan set, iya. Ini 1 kali 7, 7. Lalu pangkatnya jadi pangkat berapa sahabat? Awalnya 1, lalu dikalikan dengan yang berpangkat 3, jadi 1 tambah 3 ya, 4. Ini masih mengubah, belum integral.
Lalu X dikali negatif 2, tentunya negatif 2X. Kemudian 5. Negatif 5 dikali 7, negatif 35. Lalu X-nya pangkat 3. Negatif 5 dikali negatif 2, jadinya plus 10. Ini masih dx. Masih mengubah saja, belum diintegralkan. Selanjutnya integralkan bersama. Yuk, 7, X-nya jadi pangkat 5 per 5. Mengapa pangkat 5? Karena integral nambah 1. Kurangi 2, X-nya jadi pangkat 2, pernya juga 2, sama dengan pangkat. Kurangi 35, X pangkat 4, pernya juga 4, plus 10X plus C. Jika bisa disederhanakan, monggo sederhanakan, sama dengan 7 per 5, X pangkat 5, min. Jeling-jeling ya, tinggal X kuadrat saja, min. 35 dengan 4 nggak bisa jeling, berarti tetap 35 per 4, X pangkat 4, plus 10X plus C. Oke, selanjutnya sahabat. Nah, berikutnya kita menemukan bentuk akar ya. Nah, kayak tadi, kalau terdapat bentuk akar, kita rubah. Bentuk akar ini kalau ada akar X, kalau tidak tertulis bilangannya di dalam, berarti pastilah 1. Kalau di luar juga tidak tertulis, berarti pastinya 2. Jadi, X pangkat 1 per 2. Kita rubah dulu juga ya, jadinya 5 X pangkat 1 per 2 dikurangi 3 dx. Selanjutnya 5, kita integral ya. Pangkatnya setengah ditambah 1, ya berarti 1 setengah. 1 setengah per bawah juga 1 setengah ya, sama dengan pangkat dikurangi. Kalau 3 saja, integralnya adalah 3x. Lalu terakhir plus C. Selanjutnya sahabat, ini kita sederhanakan ya. Ini kan ada pernya tumpuk-tumpuk. Nah, nanti untuk yang 1 setengah itu kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 setengah. Kalau jadikan pecahan biasa, dikali lalu ditambah gitu ya, dulu SD 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3 per 2. Jadi 5 per 3 per 2, X pangkat 1 setengah itu 3 per 2, min 3X plus C. Selanjutnya kalau pecahan tumpuk berarti tinggal dibalik saja, berarti 5 kali, jadinya 2 per 3, boleh 2 per 3 kali 5, sama saja, X pangkat 3 per 2 min 3X plus C. Kemudian biasanya sahabat kalau awalnya itu bentuk akar, maka nanti akhirnya ke bentuk akar lagi. Biasanya begitu. Jadinya adalah, nah ini kan ada 3 per 2. 3 per 2 itu kan tadi kita dapatkan dari 1 setengah. Artinya ada yang X-nya pangkat 1, ada yang X-nya pangkat setengah. Pangkat setengah kan kembali ke akar lagi, ini tadi. Oke, lalu kurangi 3x. Oke, karena tak tentu berarti mesti pakai plus C ya sahabat, semacam ini. Oke, selanjutnya contoh ke selanjutnya. Oke. Integral 8 dikurangi 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 7. Nah, di sini muncul bentuk pembagian, ada x yang di bawah. Nah, berarti kita buat naik dulu ya. Masih mengubah, jadi masih ada cacing. X pangkatnya jadi negatif 7. Ingat-ingat tadi yang materi sebelumnya, reviewnya tadi. Kali 8 dikurangi 3x pangkat 5 dx. Masih muncul D karena masih terdapat simbol integral. Selanjutnya kurungnya dilepas sama dengan integral. Kita kalikan sahabat. 8 X pangkat negatif 7. Kemudian dikalikan, plus dikali min, min.
3. Nah, ini ada X pangkat negatif 7 dengan X pangkat 5. Jika dikali pangkatnya diapakan tadi ya? Ditambah, betul. Jadinya negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Bilangan pokoknya tetap X. Ini masih mengalikan saja. Nah, berarti belum mengintegral ya sahabat. Selanjutnya, kalau sudah bentuknya penjumlahan pengurangan seperti ini, tinggal integralkan. 8. X pangkatnya nambah 1 ya, negatif 7 ditambah 1 berapa? Negatif 6. Pernya persis pangkatnya negatif 6. Kurangi 3X. Negatif 2 ditambah 1 berapa sahabat? Negatif 1 per negatif 1 plus C. Selanjutnya kita sederhanakan, celing-celing 8 dengan 6 dibagi 2 masing-masing jadinya adalah 4 per 3. 8 positif, 6-nya negatif, jadinya plus dibagi min-min. X-nya pangkat negatif 6. Lalu negatif dibagi negatif positif, 3 dibagi 1, 3, X-nya pangkat negatif 1 plus C. Nah, umumnya sahabat kalau di awal itu soalnya tanpa pangkat negatif, maka yang ini pun hasilnya juga kita rubah ke pangkat positif. Jadinya adalah negatif 4 per 3, X-nya ditaruh bawah semacam ini, kan rubah ke pangkat positif. Ditambah 3, X-nya ditaruh penyebut semacam ini. Plus C sudah jadi, dibuat bentuk sederhana lagi biar cantik bisa. Negatif 4 per 3 X pangkat 6 ditambah 3 per X ditambah C. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Jika terdapat integral A X pangkat N dx, nah nanti hasil integralnya adalah semacam ini, atau juga bisa kita tuliskan dalam bentuk A, tetap A ya, ini hasilnya. Lalu pangkatnya X nambah 1 per pangkatnya X nambah 1 sama persis ya, plus C. Nah, ini tidak berlaku saat N-nya sama dengan negatif 1. Oke, terima kasih sahabat atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.